Shalom guys, teman-teman. Apa kabar semuanya? Yang baru pulang kerja, yang baru capek kuliah juga. Hari ini kita ketemu lagi. Kita sama-sama kumpul di Komsel hari ini. Hari ini akan dilayani oleh Koyo dengan tema Oversaver. Sebenarnya aku penasaran juga sih, apa sih maksud dari Oversaver sendiri, kayak apa gitu. Jadi excited aku pengen dengerin apa yang akan Koyo bawakan gitu. Semoga teman-teman juga nggak sabar gitu ya, menantikan apa yang akan Koyo bawakan nanti gitu. Sebelum kita mulai konsel pada hari ini, aku mau ngajak teman-teman untuk menyanyikan satu pujian. Lagu ini kembali untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu benar-benar sungguh baik gitu ya buat hidup kita. Tuhan itu benar-benar luar biasa lah buat hidup kita. Jadi kita nyanyikan lagu ini dengan ucapan syukur ya. Been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am in, oh I will sing of the goodness of God.
Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, memang benar ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kita, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kita ya Tuhan. Kami sungguh amat bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia yang sudah Engkau berikan ke dalam hidup kami ya Tuhan. Terlebih kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap kami semua yang bisa berkumpul pada malam hari ini untuk sama-sama komsel, untuk sama-sama saling sharing, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Kami benar-benar bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan yang berkati komsel kami dari awal hingga akhirnya, supaya dapat berjalan dengan baik, lancar, internetnya pun juga lancar-lancar aja, dan juga Tuhan yang berkati Koyo yang nanti akan bawakan firman-Mu, kiranya setiap apa yang akan dibawakan oleh Koyo bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, haleluya, amin. Mau menyapa teman-teman lagi? Shalom teman-teman, open mic dong, balas aku. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ada siapa aja ini? Oke, banyak. Ada 1.000 orang yang join. Mantap. Youth GKM Pengharapan. Oke, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyi dengan semangat. Kita nyanyiin lagu Sungai Sukacitamu. Ini kalau misalnya kita nyanyiin sambil nari, sambil gitu kita ketemu langsung pasti seru banget gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita masih di rumah masing-masing, kita harus nyanyi ini dengan semangat dan kita pakai gerakan dikit-dikit ya. Oke, yuk kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita ulang lagi dari awal ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari yuk, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi katakan, mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Yeay. Aku berasa kayak lagi ini WL sekolah minggu. Oke, siapa yang bentar lagi sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita semua pasti rasanya nggak sabar nih. Jujur aku juga penasaran banget gitu. Oversaver tuh
tentang apa gitu. Walaupun sebenarnya dikasih tau Feve sih tusarnya dikit-dikit, tapi kayaknya pengen tahu lebih lagi gitu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kokoyo, kita siapkan hati kita sama-sama isi hati kita dengan Roh Kudus supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bisa menerima setiap apa yang dibawakan oleh Kokoyo. Kita nyanyikan pujian ala Roh Kudus. Pada Koyo yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Halo teman-teman, senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya di Komsel pada malam hari ini. Apa kabar semuanya?
Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita lebih belajar tentang apa sih nih over Savior ini, dan tidak hanya kita mendengar, tetapi kita juga merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti pujian yang boleh kami naikkan, kusembah Engkau, kudus, kudus, karena Engkau layak dan kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh diingatkan kembali untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk naikkan ucapan syukur kami, dan segala pujian dan segala hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak youth GKMI Pengharapan yang boleh Tuhan panggil, untuk rindu, untuk bersekutu, untuk rindu, untuk disegarkan akan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, untuk boleh mendengarkan sabda-Mu. Tidak hanya kami mendengar, tetapi kami juga boleh merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga anak-anak-Mu di tempat ini boleh memancarkan dan boleh semakin hari menjadi anak yang Tuhan boleh panggil kami semuanya. Terima kasih Bapak di surga, berkati kami semuanya, dan juga untuk internet connection. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke, baik teman-teman. Nggak berasa ya kita sudah ketemu lagi di hari Jumat. Padahal kayaknya seminggu yang lalu kita ketemu di Komsel, sekarang kita ketemu lagi. Wah, kayaknya cepet banget. Dan mungkin dari teman-teman juga sebagian besar sudah menyelesaikan ujian, atau mungkin teman-teman juga udah tenang nih dengan ujiannya. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dengan topik yang sungguh menarik, dengan apa ya? Tidak hanya orang-orang yang bekerja saja, tetapi tema ini bisa kita nikmati bersama-sama untuk semuanya. Nah, teman-teman, apakah itu over Savior? Over Savior ini dituju kepada seseorang yang memang kita diperlukan untuk kedisiplinan, diperlukan untuk tanggung jawab, diperlukan untuk bijak di dalam menggunakan keuangan kita. Nah, teman-teman, saya nggak tahu nih, seberapa besar teman-teman itu ahli di dalam keuangan. Mungkin di dalam kehidupan kita, papa mama mungkin kalau yang belum bekerja dikasih keuangan, dikasih uang mungkin bulanan ataupun mingguan, Koyo juga nggak tahu. Tapi bagaimanakah caranya kita mengelola keuangan tersebut dengan baik, dengan bijak? Atau bagaimanakah dengan kehidupan kita yang sudah bekerja nih? Kita sudah ada penghasilan. Bagaimana caranya kita mengelola penghasilan tersebut dengan baik, dengan bijak? Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang over Savior. Ada yang boros mungkin, ada yang mungkin suka belanja, ada yang bagaimana caranya, kita nggak tahu nih. Nah, teman-teman, kalau kita lihat nih zaman teknologi yang semakin canggih, ya, banyak godaan yang ya kita rasanya shopping online tinggal tombol sini tombol sana, kayaknya wah menggoda sekali. Apalagi nih kayaknya ada kesempatan yang 12-12 Shopee gitu ya, kayaknya meskipun saya nggak pernah belanja sih, cuma ya itu kayaknya menggoda gitu ya untuk hal yang belanja gitu loh. Nah, saya juga nggak bilang kalau belanja itu tidak dibolehkan, boleh. Asal ya jangan sampai berlebihan, betul nggak sih? Asal membuat kita tuh jangan terlalu over. Kalau membeli barang ya secukupnya, kalau membeli barang juga ya dibutuhkan, kalaupun tidak ya mungkin kita bisa lain kali lah ya, dan sisanya mungkin kita bisa tabung gitu ya untuk keperluan berikutnya, atau mungkin kita tidak tahu nih sesuatu yang terjadi di depan. Nah, teman-teman, berbicara tentang menabung, over Savior ini itu memerlukan kedisiplinan loh teman-teman. Dilakukan secara bertahap dan konsisten. Itu nggak sih? Bertahap dan konsisten.
Kalau mungkin kita belum terbiasa dengan menabung secara bertahap dan konsisten, mungkin ya kita jangan dulu deh. Ya, tetapi kalau kita sudah siap, kita tidak membicarakan berapa besar banyak kita bisa menabung. Tetapi yang diperlukannya adalah konsisten. Konsisten kita di dalam menabung, menyisihkan uang jajan kita. Ya. Nah, menabung itu pastinya memiliki persediaan untuk masa depan kita nantinya. Memang menabung itu bukan segalanya, tetapi ya ada faktor, mungkin dari faktor Tuhan, atau mungkin faktor dari kita, cara kita menabung, cara kita bersosialisasi, atau itu semuanya bisa mempengaruhi masa depan kita. Tetapi dengan menabung ini kita setidaknya apa? Mempersiapkan diri kita untuk menghadapi apa? Keadaan yang tidak terduga. Kita nggak ngerti keadaan terduga ini kayak apa, tak terduga. Tetapi kalau kita boleh menyisihkan sebagian besar akan penghasilan kita, akan uang jajan kita, entah itu 5.000, entah itu 20.000, ya pasti kita membuahkan hasil. Jujur sih, untuk Koyo sendiri dan Cijo itu ada celengan semangka, ada celengan ayam, semuanya dimasukin gitu ya untuk menabung. Nanti kalau butuh sesuatu, kalau kita tidak tahu nih, nah kita boleh buka dan pecah itu celengan. Memang sih kayaknya sayang banget gitu loh kalau pecah celengan, apalagi celengannya yang dari tanah liat gitu kan, kayaknya lucu banget, kayaknya sayang banget. Cuma ya itulah bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan diri untuk masa depan yang kita tidak duga dan membutuhkan konsisten. Nah, teman-teman, saya nggak tahu nih seberapa teman-teman membiasakan diri untuk menabung. Nah, Koyo juga nggak tahu nih. Memang menyisihkan hasil ataupun keuangan kita sedikit itu lama-lama akan menjadi bukit. Ya, lama-lama akan menjadi banyak. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi, ada pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa jawab. Ya, ini adalah 3 pertanyaan yang Koyo sediakan. Yang pertama, apakah manfaat menabung? Nah, apakah manfaat menabung? Ya, mungkin teman-teman bisa menjawab secara pribadi, secara diri sendiri, apakah manfaat dari menabung? Dan yang kedua, bagaimana caranya agar kamu bisa menabung? Dan yang ketiga, kalau uang tabungan kamu terkumpul, apa yang kamu lakukan? Nah, kira-kira nih, teman-teman semuanya dengan pertanyaan ini, apakah kita sudah melakukannya atau mungkin belum? Ya, kayak Koyo tadi bilang, kalaupun kita siap untuk menabung, kita harus memiliki dan kita harus punya konsisten dan bertahap untuk menabung. Nggak apa-apa untuk menabungnya sedikit. Entah itu 10.000, 20.000, 50.000, nggak apa-apa. Dikasih uang jajan papa mama, mungkin saat ini teman-teman belum bekerja ya, kayak di sini ada Derevita, ada Harrison, ada teman-teman yang lain, ada Onel. Nggak apa-apa. Kita membiasakan diri apa? Menabung. Dulu kayak waktu SMP atau SMA, juga mengingini untuk menabung 500 perak, 1.000 ya di celengan tanah liat, dan akhirnya memang sayang untuk dipecah. Tapi ya memang itu ada gunanya untuk masa depan, untuk sesuatu yang kita tidak harapkan. Nah, teman-teman, berbicara tentang menabung, berbicara tentang oversaver ini, ternyata Tuhan juga mengajarkan di dalam kehidupan kita loh, teman-teman. Salah satu yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan itu dalam mengelola keuangan yang baik dan yang benar. Bagaimana caranya kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya untuk mengelola keuangan yang Tuhan sudah berikan, yang sudah berikan kita untuk bertanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan itu sendiri. Apakah kita gampang untuk menghabiskan uang,
Apakah kita bisa untuk menyisihkan keuangan kita untuk Tuhan? Apakah kita bisa menyisihkan hasil keuangan kita untuk masa depan kita? Nah, teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 20 ayat 21. Ya, di situ kayak sudah kasih di PowerPoint-nya. Amsal 20 ayat 21. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Sekali lagi, Koyo akan membacakannya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman apa? Orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Jadi orang bijak apa? Orang bijak itu ada yang harta yang indah dan minyak ada di kediaman. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Orang bijak tahu akan ke depannya. Orang bijak tahu akan bagaimana mengelola keuangannya. Orang bijak tahu caranya untuk menabung demi masa depannya. Tetapi orang bodoh menghabiskan beberapa pun yang dihasilkan gampang sekali. Betul nggak teman-teman? Jika Tuhan ingin memberkati keuangan kita, maka kita harus belajar untuk menabung. Seberapa besar, seberapa kecil, ataupun entah nominal berapa, kita bisa menyisihkan untuk kita tabung. Inti dari kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Untuk disiplin dan bijaksana di dalam keuangan kita. Nggak mudah teman-teman untuk disiplin dan bijaksana. Berbicara tentang disiplin dan bijaksana adalah sebuah kegiatan untuk mencapai goal kita, untuk mencapai sasaran kita, untuk mencapai tujuan kita. Dan diperlukan apa? Komitmen. Betul nggak? Komitmen ini adalah sebuah awal, sebuah step mengawali sebuah perjalanan untuk menabung. Tidak hanya menabung, tetapi bagaimana kehidupan kita dipengaruhi dengan komitmen kita. Kalau kita sudah memiliki komitmen, pasti kita akan melakukannya. Meskipun ada proses, meskipun ada sacrifice, meskipun ada apapun, tetapi disitulah kita dapat melihat. Jadi ini adalah latihan secara berulang-ulang untuk menghasilkan sebuah karakter yang kita bangun. Memang proses itu tidak mudah, tetapi di dalam proses itu kita menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu habit yang baik, sesuatu karakter yang baik. Betul nggak? Karena kita sudah belajar untuk proses tersebut, untuk menyisihkan, untuk menabung. Lalu yang menjadi pertanyaannya dan menjadi perenungan pada malam hari ini adalah bagaimana cara memulainya untuk berdisiplin dan mengatur keuangan. Nah, mungkin teman-teman banyak yang struggle untuk memulai berdisiplin dalam mengatur keuangan. Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah rajin dan bijaksana dalam bekerja. Nah, rajin dan bijaksana. Teman-teman, di Amsal, kalau kita lihat Amsal ya nggak ada kitab yang berhikmat, di mana Raja Salomo adalah orang yang berhikmat. Salah satu favorit Koyo adalah di kitab Amsal. Kita tahu kalau kita membaca seluruh kitab Amsal. Kitab Amsal ini adalah menyelidiki tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, pengetahuan, kebijaksanaan, orang benar, orang fasik, semuanya ada di kitab Amsal. Termasuk apa? Rajin dan bijaksana ini. Kalau kita kurang hikmat, mintalah hikmat itu kepada Tuhan. Karena dia adalah empunya sang hikmat tersebut. Nah, teman-teman, apa yang dapat kita pelajari tentang rajin dan bijaksana di dalam mengelola keuangan kita? Rajin dan berproduktif ibarat sebuah mata uang yang memiliki dua sisi yang tidak dipisahkan satu dengan sama yang lain. Apa maksudnya? Kita tahu pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak dari tukang kayu. Tapi dalam kehidupan Tuhan Yesus tidak hanya bekerja sebagai tukang kayu, tetapi dia juga memberitakan kebenaran firman Tuhan.
Nah, disitulah di mana Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Dan hidupnya itu berproduktif. Dia rajin. Dan dia juga bijaksana. Kembali ke kitab Amsal. Kitab Amsal di Amsal 6 ayat 6 sampai 7. Pasti semuanya udah pada tahu. Ya, kita disuruh belajar kepada siapa? Kepada semut, kepada binatang yang kecil. Amsal 6 ayat 6 sampai 7. Hai pemalas, pergilah kepada siapa? Kepada semut. Perhatikanlah apa? Lakunya. Dan apa? Jadilah bijak. Nah, gitu ya, jadilah bijak. Biarpun tak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya. Jadi kita belajar tentang semut. Seekor semut tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita lihat dan kita gumuli dan kita pelajari dari semut, semut itu orang yang memang tidak mau untuk diatur. Dan semut juga tidak mau mengatur orang. Tetapi tahu bahwa semut ini bekerja. Tahu bahwa semut ini orangnya binatang yang aktif dan berproduktif. Ada beberapa hal yang harus kita lihat dan kita pelajari dengan kehidupan semut. Yang pertama yaitu mampu memimpin diri sendiri. Semut tanpa harus diatur dan diarahkan, mereka dapat melaksanakan tugas mereka masing-masing dan tanggung jawab. Di samping itu mereka tidak perlu diatur, mereka juga tidak mau mengatur orang lain. Nah, itu adalah karakter dari semut, mampu memimpin dirinya sendiri. Dan yang kedua, bekerja keras, senantiasa bekerja. Ada nggak sih kalau kita lihat itu semut males-malesan, leha-leha gitu, nunggu dulu lah, makanan masih banyak gitu ya. Ya udah santai aja dulu. Tapi nggak seperti itu. Semut identik dengan pekerja keras dan senantiasa bekerja. Pada waktu musim panas, dia menyediakan roti, dan pada waktu musim panen, ia mengumpulkan makanan. Hal tersebut menunjukkan ketekunan dari seekor semut yang tidak pandai dalam bekerja. Tetapi apa? Dia tekun dalam bekerja. Dia tidak bersungut-sungut di dalam bekerja. Baik siang maupun malam dia bekerja. Baik keadaan susah maupun keadaan senang dia bekerja. Pertanyaannya, mengapa kita harus belajar kepada semut, teman-teman? Semut hanya binatang yang kecil, yang lemah, yang tidak memiliki akal budi dan pengertian. Tetapi kita semuanya sebagai manusia yang diberi akal budi, maukah kita belajar kepada semut yang tekun, yang rajin, dan berproduktif dan bijaksana? Memang di saat pandemik, di saat COVID begini, lingkup gerak kita tuh kayaknya terkungkung ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, nggak bisa bebas seperti kayak dulu lagi. Bagaimana caranya rajin dan berproduktif dan bijaksana? Orang bangun pagi, dibuka laptop, tutup mata laptop, ruangan segini-segini aja, naik turun segitu-segitu aja. Bagaimana caranya untuk rajin dan bijaksana loh teman-teman? Ingat, kita diberi akal dan kita diberi pengetahuan untuk rajin dan bijaksana. Banyak yang kita kerjakan di rumah mungkin. Kita bisa membersihkan rumah, kita bisa mungkin menggali talenta kita yang mungkin, rasanya nggak pernah kebayang kalau kita punya talenta itu. Selama COVID, selama pandemik ini, talenta tersebut muncul. Rajin dan bijaksana. Banyak yang Tuhan sudah kasih selama kita COVID ini. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Apakah kita mau menggalinya ataukah tidak? Itu terserah teman-teman. Tapi teman-teman, mari kita gali bersama-sama rajin dan bijaksana. Ternyata tidak memiliki waktu untuk berdoa, untuk beribadah, karena sibuk mungkin sebelum pandemi. Tetapi sekarang udah hampir 2 tahun kita ada di rumah. Apakah itu tidak mempengaruhi kita dengan berkata rajin dan bijaksana untuk teman-teman? Selama di rumah, mari kita gunakan waktu untuk berdoa, untuk komsel, untuk beribadah, dan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan disitulah sumber hikmat,
sumber bijaksana, di mana kita ada dan di mana itu sumber tersebut ada kalau kita mau, kalau kita rajin dan bijaksana. Jadi teman-teman, mari kita melakukan dan menjalani hidup ini dengan rajin dan bijaksana. Ingat bahwa hari-hari ini bukanlah empunya, hari-hari ini adalah bukan hari yang kita jalani, tetapi Tuhan turut bekerja. Kita harus mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lakukanlah dan janganlah menunggu sampai hari esok, sebab hari esok adalah memiliki ketentuan sendiri, memiliki permasalahan sendiri. Maka lakukanlah dan berikanlah yang terbaik untuk hari ini. Jadi teman-teman, mari kita renungkan bersama-sama. Ketika seorang atasan ataupun mungkin papa mama kita meminta kita semua untuk melakukan pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut dapat terselesaikan? Apakah kita dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan tersebut di tempat, di rumah, di gereja, ataupun di kantor? Dapatkah kita melakukan pekerjaan tersebut dan menyelesaikannya dengan bijak, dengan rajin? Nah, teman-teman, mari kita melakukannya dengan rajin dan bijaksana. Itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sesungguhnya kita bisa melakukannya dengan hati, dengan bijak dan rajin. Dan poin yang kedua yang kita akan pelajari adalah lebih, lebih, dan lebih. Wah, berbicara tentang lebih dan lebih, dan lebih. Saya nggak tahu juga nih, sebagian orang pasti senang berbelanja. Kalau udah berbelanja, kayaknya keenakan, tidak bisa mengontrol diri sendiri, ya kebablasan gitu ya. Istilahnya lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Mereka mempunyai hasrat untuk lebih dan lebih dan lebih lagi, membeli dan membeli dan membeli lagi. Jadi teman-teman, nafsu untuk mencari dan mencari dan mencari itu terus ada. Cari mana nih yang murah, mana nih yang murah begitu ya. Ya nggak apa-apa sih teman-teman. Mungkin kita harus bisa membandingkan, ya membandingkan mana yang murah, mana yang baik, dan itu kita harus lakukannya dengan teliti. Berbelanja memang menyenangkan, ya kita bisa lihat, kita bisa apa yang dapat kita beli gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu nggak ada salahnya kalau kita belanja, tentu nggak ada salahnya kalau kita melihat harga dan membandingkan itu semuanya. Tetapi yang harus kita perhatikan, poin yang harus kita perhatikan adalah ketika kita kehilangan fokus kita. Ya, ketika kita kehilangan fokus kita di dalam menjaga kehidupan kita, di dalam over savior itu, di dalam bagaimana caranya kita menabung dan bagaimana caranya kita mempunyai quality time kita antara kehidupan kita, antara keluarga kita, dan terlebih kepada Tuhan. Masa sih kehidupan kita hanya diliputi dengan belanja, belanja, dan belanja, dan belanja? Tidak. Kita harus fokus. Kita harus mengerti akan kebutuhan kita, baik kebutuhan di dalam keluarga kita, di dalam teman-teman, dan juga di dalam hubungan kita kepada Tuhan. Maka betul sekali di dalam Injil Lukas 12 ayat 15 dikatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah, di situ jelas sekali dikatakan untuk berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kalau kita sudah memiliki ketamakan, kalau kita sudah memiliki dan over untuk membeli dan membeli dan membeli, dan kita tidak memikirkan hal yang paling penting, hal esensial yang paling penting, dan kita tidak fokus kepada sesuatu hal yang kita akan tuju, maka kita akan ketamakan. Dan hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan tersebut. Kita tahu bahwa kehidupan ini terus berjalan, tetapi alangkah baiknya kalau kita memiliki hikmat, alangkah baiknya kalau kita fokus. Teman-teman, di ayat 21 juga dikatakan, tetapi yang tidak peduli pada hubungannya dengan Allah dan
dan melanjutkan menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Nah, bisa dilanjutkan dengan ayat 21 nantinya kalau teman-teman lebih lagi mau membaca lagi. Nah, teman-teman, berbicara tentang lebih dan lebih dan lebih ini, kok jadi tahu ada lagu nih. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, siang, malam? Jawabannya apa? Uang, 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 uang. Nah, kalau orang sudah mencari uang dan uang dan uang, berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Apa yang dicari Tuhan pagi, siang, dan malam? Yaitu orang-orang berdosa. Yaitu adalah kita semuanya. Mari kita punya pemikiran, mari kita memiliki mindset yang lebih lagi. Bukan lebih-lebih dalam hal kita berbelanja seenaknya ataupun kita membeli sesuatu, boleh membeli. Tetapi di sini Koyo ingin mengajarkan lebih dan lebih memiliki arti dalam hal kita fokus di dalam kehidupan kita, fokus di dalam keluarga, fokus di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Tidak fokus kepada uang, tidak fokus kepada pekerjaan, tidak fokus dengan hal materi. Ingat teman-teman, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Jadi, mari kita bergantung kepada Yesus Kristus yang mempunyai sumber hikmat dan sumber berkat di dalam kehidupan kita. Semakin kita menggantungkan keadaan kita, semakin kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap langit, dan Tuhan akan membukakan persediaan yang mungkin kita tidak tahu, tetapi Tuhan sediakan, Tuhan memberikan, dan itu semuanya adalah tepat pada waktunya. Poin yang terakhir yaitu mensyukuri kesederhanaan dalam hidup. Teman-teman berbicara tentang mensyukuri akan kesederhanaan hidup, bukan sesuatu hal yang mudah. Hidup dengan rasa cukup adalah sebuah panggilan kita, sebuah panggilan hidup kita di dalam Kristus. Rasa cukup itu memampukan kita apa? Mensyukuri atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dan rasa cukup ini mengarahkan hidup kita di dalam kesederhanaan. Rasa cukup adalah kekuatan kita untuk melawan segala keserakahan. Rasa cukup inilah melahirkan sikap kesediaan kita untuk berbagi ruang, berbagi cinta, berbagi kasih, dan berbagi kepada sesama kita. Itu rasa cukup. Kekayaan bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi kekayaan terletak di mana kita bisa memberi kepada orang lain karena kita merasa cukup tersebut di dalam kemurahan kita. Allah tidak anti terhadap kebendaan atau kekayaan, tidak teman-teman. Tetapi kekayaan itu bisa menghalangi akan bergantungnya kepada kekayaan tersebut. Dengan demikian, kekayaan itu seolah-olah kita idolakan, seolah-olah kita agung-agungkan. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kita bisa mensyukuri di dalam kesederhanaan? Bagaimana caranya kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita? Nah, pengkhotbah, yaitu Raja Salomo sendiri, mengajarkan kepada kita, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Nah, kalau kita lihat pengkhotbah ini, pengkhotbah yaitu Salomo, pada waktu itu ia memutuskan untuk menyenangkan diri saja untuk mengetahui apa itu kebahagiaan. Ia berpesta pora, hidupnya bersenang-senang, dia memiliki banyak selir, semuanya yang dia inginkan dia terwujud.
Tetapi dia tidak pernah menahankan diri untuk menikmati kesenangan apapun. Makanya dia sampai akhirnya berkata, hal itu menyenangkan diri saja, tetapi adalah sia-sia. Raja Salomo mengatakan bahwa segala hasil kekayaan dan kerjanya, apa yang didapatkan, tidak ada gunanya bagi diri Salomo. Karena dia harus meninggalkan semuanya itu yang dikumpulkannya. Dan tidak tahu siapa akan menggantikannya. Tidak peduli yang akan menggantikannya. Jadi Salomo mengajarkan dan Salomo sadar bahwa hal itu adalah sia-sia. Teman-teman, bagaimana kita bisa mensyukuri kesederhana dalam hidup? Dengan sederhana, dengan apapun yang kita miliki, dengan apapun yang kita sudah dapatkan, kita syukuri dengan rasa syukur, dengan rasa cukup. Kalau kita pengennya lebih dan lebih dan lebih dan lebih seperti Raja Salomo tersebut, adalah hal yang sia-sia. Salomo mengatakan tidak ada yang lebih baik bagi manusia selain menikmati hasil kerjanya. Namun harus disadari hasil kerja manusia pun itu adalah pemberian dari Allah. Karena Allah yang memberikan hikmat, pengetahuan, dan kebahagiaan kepada orang-orang yang menyenangkan, yang selalu takut kepada Dia. Jadi teman-teman, mari kita mensyukuri di dalam kesederhanaan kita. Mari kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan menabung. Dengan menyisihkan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki komitmen, kalau kita memiliki konsisten, maka kita bisa melakukannya dengan baik. Maka kita bisa terus mengajarkan diri kita untuk melakukannya dengan baik. Jadi teman-teman, mari kita melakukannya dengan konsisten, dengan baik, dan biarlah anak-anak youth pada malam hari ini kita bisa menentukan mana keuangan yang harus kita beli, atau mana keuangan yang memang tidak harus kita beli, kita tahu, dan mana keuangan atau mana yang kita bisa simpan. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh dibukakan kembali untuk satu kebenaran firman Tuhan yang menyadarkan akan kami memiliki hidup yang sederhana, untuk cukup, dan juga dapat mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, tidak hanya kami mendengarnya, tetapi kami juga boleh dapat melakukannya dan kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil dan kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Mampukan kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Cepi.